Selamat hari Minggu, saudaraku yang kekasih. Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Firman Tuhan buat kita di minggu yang ke-6 setelah Minggu Trinitatis hari ini terambil dari Mazmur 48. Ayat 1 sampai ayat yang ke-15, seperti ini bunyi firman Tuhan. Sion kota Allah, nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sampai terpuji di kota Allah kita, gunungnya yang kudus, yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota Raja Besar. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat. Di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Selah. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam hatimu, seperti namamu ya Allah. Demikianlah kemasyhuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita. Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukumanmu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya. Perhatikanlah temboknya. Jalanlah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kita dia seterunya, dan untuk selama-lamanya. Dialah yang memimpin kita. Saudaraku yang kekasih, sekarang pada musim-musim berlibur sekolah bukan? Banyak anak-anak yang selalu mengajak orang tua untuk pergi berliburan ke pantai, pergi ke gunung, ke bukit yang sangat indah untuk dinikmati karena udaranya yang sejuk. Mata bisa memandang seluas sejauh kehendak setiap orang memandangnya. Bisa menikmati pagi hari yang sangat sejuk dan malam hari yang sangat sejuk. Lalu mendaki dan mendaki. Namun demikian, mengapa banyak orang tua yang sekaligus dalam kaitan itu menyarankan kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, bahwa mereka harus bukan hanya sebatas pergi, tapi harus pergi ke kota asal sang orang tuanya. Pergi untuk melihat kampung halaman nenek moyangnya. Mengapa demikian? Karena sang orang tua merasakan bagaimana Allah memberikan kehidupan kepadanya di tempat itu. Karena sang orang tua sering merasakan dia berangkat berhasil dan beranjak untuk naik pangkat, naik jabatan, mengenal dunia sekitar, mengenal kemakmuran, mengetahui keindahan dunia. Berangkat dari tempat dia lahir, di mana Allah memberikan kehidupan kepadanya. Saudaraku yang kekasih, mirip dengan firman Tuhan yang ada di dalam Mazmur ini. Bahwasanya pemazmur mengidolakan, menghimnekan, menyanyikan, memuji, mengangkat harkat kota Sion sebagai tempat asal usul kehidupannya. Mengangkat, memuji begitu tinggi nama Sion, yakni Yerusalem, sebagai tempat Allah untuk bisa ditemui, sebagai tempat Allah untuk memberkati orang-orang yang cinta akan Allah, yang percaya, yang rindu bersama-sama dengan Tuhan Allah di Sion.
Karena apa? Karena dia tahu bahwa Allah lah yang menguasai kehidupannya. Mulai dia sebagai janin dalam kandungan orang tuanya, lahir, bertumbuh, berkembang, mengenal yang baik, mengenal Tuhan, berdasarkan kota Sion, kota Allah yang sungguh-sungguh memberkati dia itu. Sehingga pemazmur ini, Bani Korah ini, mengatakan bahwasanya di Sion itu banyak orang yang datang yang sudah menjadi penguasa-penguasa di tempat perantauan mereka. Mereka terkejut. Mereka tidak menduga pertumbuhan segala sesuatu yang terkait dengan kota Sion. Secara khusus pertumbuhan iman orang-orang yang menggantungkan pengharapannya, yang menggantungkan kehidupannya kepada Allah. Oleh karena itulah mau kita lihat dalam ayat 5-9 bahwasanya pemazmur mengungkap, memperlihatkan kemauan raja-raja di sekitar Yerusalem, di sekitar kota Sion, di sekitar kota Allah, di sekitar tempat Allah berdiam itu. Mereka datang dan tercengang. Mereka datang dan terkejut. Mereka datang dan mereka kebingungan. Mereka datang dan mereka melihat bagaimana kebesaran Tuhan yang diperlihatkan oleh sekitar orang yang ada di tempat itu. Saudaraku yang kekasih, boleh saudara menikmati masa liburnya, tapi firman Tuhan ini menekankan, jangan lupa kepada Bona Bulu. Jangan lupa ke kampung asal. Indoktrinasikan, ajarkan kepada anak-anakmu. Indoktrinasikan, ingatkan kepada anak cucumu bahwa kamu tidak tiba-tiba dilahirkan di kota. Bahwa kamu tidak tiba-tiba berada di kota. Bahwa kamu dengan tiba-tiba tidak memiliki pegangan tradisi budaya yang bersumber dari Allah kita. Oleh karena itu betapa pentingnya untuk kembali ke Sion-Sion kecil, kepada generasi-generasi kita di tengah-tengah kehidupan kita, agar mereka juga terlibat melihat bagaimana Allah berkaya buat orang tuanya, buat kakek neneknya, bahkan mungkin sampai kepada mereka sebagai generasi daripada nenek, kakek, dan orang tua mereka masing-masing. Saudaraku yang kekasih, mari kembali ke firman Tuhan dari ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Dikatakan pengakuan raja-raja yang datang ke Sion itu bahwa Tuhan itu berkuasa dan besar, dan kuasa yang besar itu terletak pada kasih Tuhan yang besar. Orang yang besar adalah orang yang memiliki cinta kasih. Orang yang besar adalah orang yang sungguh-sungguh menerima keadaan orang lain. Orang yang besar adalah orang yang mau mengampuni orang-orang lain. Walaupun ada di sana transformasi relasi kehidupan antara satu dengan yang lain. Penguasa-penguasa, raja-raja yang datang ke Sion mengakui kuasa Tuhan bekerja dan berkarya di Sion. Karena hukumnya lah yang diberlakukan di sana. Saudaraku yang kekasih, ketika itu hukum dianggap merupakan salah satu bukti presentasi Allah. Artinya bahwa hukum itu adalah Allah sendiri. Bahwa Allah itu dilihat dari segi hukum, termasuk hukum Taurat ketika itu. Oleh karena itu, orang-orang raja-raja yang datang ke Sion melihat hukum Allah yang diberlakukan, membuat orang menjadi tertib di tengah-tengah kehidupan mereka. Saudaraku yang kekasih, tertibkan hukum di gereja, di masyarakat saudara. Jadikan hukum sebagai panglima, hukum cinta kasih yang dari Allah. Yang bukan berarti tidak boleh menegur, tidak boleh menghakimi. Tetap jalan, tapi di atasnya adalah kepenuhan akan cinta kasih Allah yang bersumber dari Tuhan, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai pengampun, sebagai kunci hukum dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu dikatakan firman Tuhan, bangun temboknya, berkelilinglah atas benteng-bentengnya, hitunglah segala sesuatu yang perlu kamu hitung di sana. Dan itulah bukti kepemimpinan Allah kepada setiap orang yang menjadi tamu Allah di Sion. Mereka memiliki kewajiban untuk mengelilingi bait Allah, menghitung segala sesuatu yang harus dihitung sebagai bukti cinta kasih Allah yang hadir dalam pembangunan Sion itu sendiri. Tembok Sion itu sendiri. Tembok Yerusalem itu sendiri. Saudaraku yang kekasih. Orang yang datang ke Sion adalah orang yang datang kepada Allah.
Orang yang datang kepada Allah adalah orang yang bergantung kepada Tuhan atas hukumnya. Orang yang taat akan hukum adalah orang yang sungguh-sungguh baik bekerja, bertanggung jawab untuk memaknai tugas tanggung jawab atas hukum, atas kedaulatan yang diberikan kepadanya. Biarlah firman Tuhan ini di dalam merayakan Minggu Trinitatis yang keempat kita ini, yang memberikan tekanan Allah adalah benteng kita. Oleh karena memang Allah itu hidup dan menjadi hukum atas kehidupan kita. Dan dia ada dalam hukum kasih yang berada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih atas firman Tuhan yang senantiasa mengarahkan iman percaya kami. Melihat Yerusalem, kota Allah, pusat kehidupan orang beriman, di mana hukum berlaku, hukum cinta kasih, yang sungguh-sungguh dimaknai dengan hukum peraturan yang lain-lain, yang meski kami maknai dengan baik, sebagai bukti umat yang percaya kepada Allah, yang setiap saat bergantung atas Allah yang berada di kota Sionnya. Sion itu adalah kami. Hukum itu ada dalam diri kami. Allah itu bersama-sama dengan kami. Terima kasih atas sabdamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu.